Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan jiwamu sekalian di dalam Kristus Yesus. Amin. Inilah firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat 4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Demikian firman Tuhan. Ibu bapak, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, langit yang baru dan bumi yang baru, Tuhan memberi lebih dari apa yang pernah kita lihat. Kalau kita pernah melihat zaman di mana manusia hidup dengan serba batu, lalu dengan serba kemajuan teknologi yang berkembang sedemikian hebatnya, kemajuan-kemajuan di negara-negara yang maju atau apapun yang pernah kita lihat, Wahyu 21 memberitahu masih ada yang belum pernah kita lihat. Lebih dari apa yang pernah kita dengar, lebih dari apa yang pernah kita pikirkan. Pasal 21 Wahyu ini memberitahu Tuhan menjanjikannya untuk kita. Kita lebih berharga dari apa yang kita tahu. Semua yang kita lihat selalu semakin merosot. Katakanlah tubuh kita. Kita makin bertambah umur, makin banyak yang bertambah beban, bertambah pergumulan, bertambah uban. Walau kalau di Alkitab Perjanjian Lama khususnya, uban itu tanda orang yang berhikmat. Tidak semua orang dapat itu, dikaruniakan itu kepadanya. Tidak ada yang bisa memutihkan rambutnya. Kalau tukang cat bisa, tapi itu sangat temporal. Bertambah keluhan, banyak juga yang berkurang pendengaran, berkurang ingatan, berkurang tenaga, dan yang lain-lain sebagainya. Tetapi Amang dan Inang, hari ini Tuhan kembali mengingatkan janjinya. Opung, Amang, Inang, masih ada yang baru. Kita tidak pernah tahu, ibarat seperti kertas ini, lahir di sini, mati di sini.
Kita tidak pernah tahu di kilometer berapa sekarang kita berada. Entah sudah di ujung ini, selesai ibadah, tor lao maau, kita tidak tahu. Tapi ibu bapak, masih ada langit dan bumi yang baru. Seperti ketika kitab Kejadian itu menceritakan bahwa Allah lah asal mula dari segala sesuatu. Wahyu pasal 21 seperti yang pernah bersuara di Yesaya 65 itu menyebut Tuhan pun adalah awal dari segala sesuatu yang baru. Itulah yang dirayakan melalui peringatan orang mati, orang meninggal pada minggu ini. Diagedani hakabibi hok dope saha tutikion parningotan ni namate alaidung dipudini ari didokma parningotan ni namoding. Walau hampir sama tapi tidak serupa. Ikon naldo hamateani harus tampak begitu tegas bahwa upah dosa ialah maut. Maka gereja mengingat itu. Kristus saja pun masih disebut dengan kematian Kristus. Ari hamamate ni Yesus dan ari hamomoding ni Yesus. Mungkin orang Batak dulu enggan melihat kematian, lalu dia bicara monding, onding, sudah tak nampak lagi. Tapi upah dosa itu maut, karena kematian harus jelas dibicarakan. Kematian itu ikon nal idota upa tinuhorni dosa. Nasa dosa manang BHP rumangna marhapatean tu hamatean. Tetapi kemudian kematian itu dijelaskan oleh peringatan kita ini menuju langit dan bumi yang baru. Kematian yang kita ingat itu sebenarnya sudah mati. Langit yang baru dan bumi yang baru itu tersedia. Jadi kalau kita melihat di sini ada transformasi besar-besaran, tidak ada lagi ratapan, perkabungan, dan semua hal-hal yang membuat kita bersedih diubah oleh Tuhan. Ketika Matius 28 ayat 2 menceritakan, mengisahkan bagaimana gempa bumi yang besar itu terjadi, lalu batu itu diguling dan malaikat itu duduk di atas batu itu, malaikat itu menduduki batu itu. Tanda kematian itu sudah diduduki, sudah ditaklukkan. Maka hai maut, di manakah sengatmu? Jadi kalau sejumlah nama dari saudara-saudara kita dibacakan pada hari ini, pertama-tama mengingatkan kita bahwa kematian itu ada, tapi oleh Kristus kematian itu telah dilanjutkan pada kebangkitan. Yang sering terjadi, kita hanya melihat kematian sebagai akhir dari semua. Kematian dalam adat budaya kita hanya berhenti pada perkabungan, sehingga kalau acara perkabungan dimulai dari jam 8 atau jam 10, selesai jam 5, lalu diserahkan ke gereja yang sejatinya akan berbicara
bahwa kehidupan yang baru, langit dan bumi yang baru itu sedang disongsong melalui kebangkitan orang-orang yang percaya itu, hanya diberi ruang yang sangat kecil. Jujur do lau mananom namate ro raja parhata ngajam 5 mang atau patok mabek kamu ninna heado hudok atong ho mamananom ai hamu bui sian jam welu saha tu jam 5 alai yang gohuria 1 lembar yang bolak-balik itunya ido mengingatkan kita tentang hamonangata, kemenangan kita sebagai orang yang percaya itu. Karena orang yang percaya itu ia tetap hidup walaupun ia sudah mati, tapi dikasih di waktu yang sangat sempit sekali. Bahkan kadang sudah 5 hari mayat ini di rumah, pas mau tutup peti masih dirangkul lagi. Di Aceh ketika kami melayani, ikut katanya, sudah jam tengah 7 malam, ya sudah nang naik ke dalam biar kita tutup begitu. Tidak ada lagi perubahan besar-besaran itu. Masih ada langit dan bumi yang baru. Itulah suara peringatan orang mati, peringatan orang yang meninggal pada hari ini bagi kita. Sehingga gereja seperti dalam liturginya menyebut bahwa orang yang mati itu disertai, diramoti Tuhan de batamaho lau ruar dohot lau bongot, dari kata samar di dalam bahasa Hebrew-nya, Ibrani-nya. Kata samar menyertai, itulah yang melahirkan kata semura, kelopak mata ibu bapak, lapak ni si malolongon. Sehingga ketika Tuhan mengizinkan mata kita itu terbuka, jalan tamai itu jalan bagi kita untuk hidup, melihat, bertemu, bekerja dan yang lain sebagainya. Tapi nanti malam ada saatnya kelopak ini akan tertutup, itu jalan kita untuk sonang ma modom. Maka Tuhan awal dari segala sesuatu yang baru. Itulah bagian pertama dari peringatan kita pada minggu ini dan akhir tahun dari tahun gerejawi kita. Lalu yang kedua, aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Kebaruan itu didasarkan pada karakter Allah, turun dari Allah, Allah yang memiliki dan menghadirkan kesetiaannya itu kepada umatnya. Dan ketika disebut turun kepada kita dari surga, artinya dunia yang baru itu kita songsong bukan di sana tapi di sini, turun dari surga. Sehingga orang-orang kudus yang disebut oleh Yohanes dalam kitab Wahyu ini bukan melarikan diri dari dunia ini. Dijabutta do, dirohatta, dingoluta, langit dan bumi yang baru itu kita songsong.
Dan kemudian diteruskan oleh ayat 3 dan ayat 4. Ada suara yang nyaring, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ia diam bersama-sama dengan mereka. Langit dan bumi yang baru itu, selain berawal dan berasal dari Allah, hadir di tengah-tengah kita, tetapi kemudian Allah pun tinggal bersama-sama kita. Dengan mengambil kemanusiaan itu, Tuhan menyatukan dirinya dengan kita melalui Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar dan menyanyikan lagu Hai dunia gembiralah, dari nada yang unik, do si la sol fa mi re do. Dari do yang paling tinggi, ia mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia. Ia taat menderita sampai mati di kayu salib, untuk kemudian sola la si do. Allah dalam Kristus menyatu dengan kita, tinggal dengan kita. Itu maka yang paling setiap minggu merasakan itu adalah HKBP. Mijur de batata tu tonga-tongata tapahoma rohata. Dia bersama-sama dengan kita. Maka kalau juru kamera di pernikahan perkawinan naik ke altar ini, majelis serah berkata, turun. Pintu ditutup ketika masuk dalam, bagi yang terlambat ditutup dulu pada saat votum, pada saat pengakuan dosa. Ibu-ibu selalu agak banyak mikir di hari Sabtu, baju apa hari Minggu. Kenapa? Mau penampilan? Tidak. Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia setiap minggu kita ingat, kita rayakan. Bukan berarti Tuhan hanya datang sekali seminggu, tetapi puncak dari kehadiran itu kita rayakan di sini. Maka semua perjalanan ibadah kita dari awal sampai akhir, respon, tanggapan terhadap kehadiran Allah. Di Samosir kadang penatua salah sebut, tapuk kama masuk ipamate maka nama risap ninna, semua tenang. Padahal kata itu sudah bermasalah hukum, ibu bapak, ancaman serius entah pasal berapa, karena di sana orang masih mau merokok di dalam gereja. Tapi hadirat Allah itu telah mewakili semua. Di salah satu gereja, seorang penatua yang sehari-hari saling mengenal dalam kehidupan rumah tangga dan pekerjaannya, patik di minggu tasadarion unako manako katanya, dan lalu semati itu pun tenang dan teduh, paling hanya dalam hati disebut imadah asaholan ho katanya. Tidak protes, tidak marah. Suasana hadirat Allah itu melampaui semua hal yang kita pergumulkan dalam kehidupan kita itu.
Allah tinggal dengan kita. Allah bersama-sama berkemah. Ibu bapak tahu kita bisa 7 tahun bertetangga dengan tetangga sebelah, belum tentu kita tahu asal istrinya dari kampung mana, anak nomor 3-nya kuliah di mana, atau tanggal ulang tahunnya tanggal berapa, belum tentu bisa. Tapi kalau disebut kemah, Allah ada. Kalau kita jangankan 7 tahun berkemah, 7 jam saja kita berkemah, sudah hafal semua kehidupan dari teman kita itu. Karena apa? Putar kanan sedikit nampak dia, belok kiri nampak dia, ke belakang ketemu dia, di dapur ketemu dia, di depan ketemu dia. Allah bersama-sama dengan kita. Itu yang kita songsong. Yang kita rasakan sekarang adalah bayang-bayang yang nyata terhadap bagaimana kehidupan yang akan datang itu. Mungkin ibu bapak berpikir agak mengarah kepada tafsir yang tersebar mengenai Wahyu pasal 21 dan Wahyu pasal-pasal yang lainnya, yang seolah-olah ingin membawa kita ke sana. Tapi kenapa kok Bahini di sini? Karena ibu bapak, Eborus Emeritus Justin Siombing menyebut jami tahun ngolumima jamitam. Dan Eborus Bonar Nabi Tupulu melanjutkan penjelasannya kepada kami. Kok bahi itu bukan manguhal Alkitab, tapi manguhal ngolu hobar tu hatani debata. Maka ibu bapak tidak membayangkan kok bahini untuk bicara soal perkembangan dunia hermeneutika, tafsiran mengenai Wahyu 21, tapi berbicara mengenai kehidupan kita hari ini, saat ini. Kita songsonglah langit dan bumi yang baru ini, di sini, saat ini, bersama-sama dengan Allah yang tinggal bersama-sama dengan kita. Kiri, kanan, depan, belakang ada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, apa yang tidak pernah kami lihat, kami dengar, kami rasakan, itu yang Engkau sediakan bagi kami. Kami lebih berharga daripada apa yang kami tahu dan apa yang kami mengerti. Karena Tuhan menyediakan langit dan bumi yang baru itu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sendiri yang mengawali segala sesuatu yang baru itu, sehingga kami tidak melihat kematian itu lagi sebagai akhir dari segala-galanya, tetapi tempat di mana kami muka dengan muka berjumpa dengan Engkau, tiap-tiap saat merasakan kasih sayang-Mu, karena Engkau sendiri yang mengambil kemanusiaan itu dan tinggal bersama-sama dengan kami melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dengan inilah Tuhan, kami mengakhiri perjalanan tahun gerejawi kami. Tetapi akhir ini sekaligus menjadi awal yang baru. Kami menemukan tiap-tiap hari, tiap-tiap saat persekutuan kami dengan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kami songsong melalui
minggu Advent yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Biarlah pengharapan kami selalu dan semakin baru. Biarlah kami songsong langit dan bumi yang baru itu, mulai dari hati kami, hidup kami, rumah kami, kehidupan seutuhnya dari kehidupan sehari-hari kami. Topanglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga ketika kematian itu dialami oleh saudara-saudari kami, ibu bapak yang sudah dibacakan dalam minggu tahun gerejawi kami, untuk mengingatkan kami bukan tentang kesedihan, tetapi tentang pengharapan bahwa kematian bukan akhir dari segala-galanya. Engkau menyediakan kehidupan yang kekal. Engkau menjanjikan langit dan bumi yang baru, yang walau masih sedang kami nantikan, tetapi kuasanya, roh dan kekuatannya telah dapat kami alami, kami rasakan pada saat ini. Tuhan Allah Bapa di surga, berilah kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa bagi jemaat yang baru, keluarga Sandro Siagian, Boru Manurung dan 2 anak mereka, keluarga Saur Gultom Boru Siregar dengan 3 anak mereka. Tuhan menolong mereka bertumbuh menjadi jemaat yang setia kepadamu. Berkati jemaat yang pindah, agar kiranya di tempat pelayanan dan tempat gereja yang baru mereka semakin mengenalmu. Kami berdoa untuk rencana perkawinan dari Marsal Hutapea dan Olga Boru Simatupang. Tuhan yang menopang dan mempersiapkan pasangan ini untuk dipersatukan oleh-Mu. Biarlah juga Tuhan yang menuntun seluruh pelayanan sending ke Tanjung Gusta, perayaan-perayaan Natal, dan semua kegiatan rutin di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan yang menopang. Dan tiap kami yang berkumpul bersama-sama denganmu, yang menanggapi kehadiranmu dalam pertemuan ibadah kami pada minggu ini. Tuhan yang menolong, yang sakit berilah kiranya kekuatan yang baru, pengharapan akan kasih sayang-Mu, yang mengurus merawat orang-orang yang sakit. Tuhan memberi sukacita dan iman yang teguh dan kasih yang besar di hati dan hidup mereka. Kami memohon anak-anak kiranya diberi ketekunan, kesetiaan, kesungguhan dalam meraih masa depan mereka melalui pendidikan, dan dekaplah mereka Tuhan dengan kasih sayang-Mu yang besar dari gempuran zaman ini. Yang sudah saatnya menikah, berilah kiranya jodoh yang sepadan dengan mereka. Yang sedang memerlukan pekerjaan dan kehidupan yang lebih layak, Tuhan kiranya menuntun dan menopang mereka. Kami memohon berkat-Mu bagi yang sudah berumah tangga, yang mendambakan keturunan, jamalah rahim dari setiap ibu yang mendambakannya. Kami memohon berkat-Mu dalam semua usaha dan pekerjaan, karya-karya besar dari tiap-tiap kami dalam kehidupan sehari-hari kami. Campur tangan Tuhan kiranya beserta dengan kami. Bapa di dalam Yesus Kristus,
Berilah kiranya kesehatan, umur yang panjang, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera bagi orang-orang tua kami yang kami tuakan dalam perjalanan gereja dan kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga mereka sungguh selalu boleh menjadi teladan pengharapan yang mengarahkan iman kami semakin teguh melihat dan menyaksikan kehidupan mereka. Terpuji dimuliakanlah Engkau Bapa dalam perjalanan pemerintahan dan semua menyongsong pemilu yang kini dan terus sedang berlangsung. Tuhan yang mengarahkan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam pengasihan Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Allah yang beserta kami. Amin.